Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto ya. Cukup menarik, udah lama kita memang nggak update video ya. Yang terakhir itu 11 hari yang lalu. Jadi saya mau update sebenarnya situasi market kripto saat ini bagaimana. Mungkin nanti kita akan coba update juga lebih sering karena ini sudah cukup lama kita nggak update. Tapi untuk hari ini saya akan mention lebih ke arah untuk apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lihat dalam minggu ini juga gitu ya. Khususnya untuk beberapa altcoin yang saya akan highlight di video kali ini. Jadi kita akan lihat secara overall perspektifnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya untuk membahas lebih dalam lagi. Ya, kita mulai dari overall market crypto hari ini naik sekitar 0,5%, dimana kita lihat Bitcoin ini naik 0,17%, nggak terlalu banyak pergerakan, relatif lebih sideways. Ethereum juga naik 0,4%, sideways movement. Namun kalau kita lihat altcoin sedikit mengalami kenaikan. Tapi tetap, kalau kita tanya dalam beberapa video sebelumnya, kalau teman-teman nonton altcoin season dan lain-lain, situasi masih belum berubah gitu ya, dimana Bitcoin masih mendominasi market crypto sendiri. Masih relatif lebih weak, interest di crypto market pun relatif juga stagnan gitu ya. Coba kita bisa lihat beberapa hal. Dimana Compound di sini naik 7,5%, lalu ada Shiba Inu juga naik 4%, Injective, Bone, CRV. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa seperti Bone dan Shiba Inu ini mengalami kenaikan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, kita cek Fear and Greed. Fear and Greed ini kita di 55. Jadi ya teknik kita di bagian greed gitu ya, tapi masih di tengah-tengah lah. Gak terlalu banyak pergerakan. Karena kita masuk ke dalam bulan Juni, saya akan membahas juga kira-kira di bulan Juni ini bagaimana. Juli ya, di bulan Juli ini rata-rata sebenarnya hijau. Kita bisa lihat dari sini ya. Rata-rata hijau untuk year month to date saat ini minus 0,6%, tapi rata-rata ini kita hijau ya, kita bisa lihat dari sini. Jadi relatif should be positif. Namun kalau saya lihat sebenarnya Juli ya masih so-soman juga. Jadi bisa dibilang mungkin saya nggak expect sesuatu pergerakan besar dalam crypto. Most likely juga lebih ke arah sideways juga. Kenapa? Karena situasi makro belum berubah, secara katalis juga belum berubah. Kecuali ya dalam waktu dekat ada sesuatu yang sangat signifikan yang membuat Bitcoin mengalami penurunan atau kenaikan besar ya. Tapi untuk saat ini relatif lebih sideways. Kalau kita lihat mana ya, kalau kita lihat dari quarterly return juga kemarin Bitcoin positif ya, closingnya di sini positif walaupun hanya naik sekitar 7,1%. Kalau teman-teman tanya kapan Bitcoin naik, ya mungkin kita bisa lihat positif impact mulai dari let's say Agustus, September mungkin gitu ya. Ini kembali lagi ini hanya kita melihat secara timeline mulai dari halving dan lain-lainnya. Nah, secara short term, tadi kita bahas minggu ini outlooknya bagaimana. Kalau untuk short term, ada rilis, schedule of release adalah Consumer Price Index atau CPI, dimana kita bisa CPI ini akan rilis di tanggal 12 Juli gitu ya, dan reference month ini untuk bulan Juni ya. CPI masih menjadi indikasi penting gitu ya. Secara outlook, kalau secara makro outlook, kalau teman-teman lihat nanti kita bahas FOMC juga mungkin di video berikutnya. Tapi kan secara makro ini kurang begitu baik, dimana The Fed mengatakan bahwa ada potensi untuk mengalami 2 rate hikes, mengalami 2 kenaikan suku bunga. Nah, itu harus kita perhatikan karena itu nggak terlalu baik untuk ada market sendiri gitu ya. Nah, next up kita mau bahas beberapa hal juga di sini. Mulai dari Miles Dutcher. Di sini Miles Dutcher berkata, despite prices rising since January. Jadi walaupun harga naik ya gitu ya dari bulan Januari, tekniknya kita naik ya, karena kalau teman-teman lihat, misalnya kita lihat Bitcoin di sini dari Januari, Bitcoin sebenarnya performance year to date itu sangat bagus sih kalau menurut saya ya. Karena ini saya close volume ya, teman-teman bisa lihat ini kenaikannya dari Januari ini ya, dari Januari kita udah naik 85%. Sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Walaupun memang kita bisa lihat kita lebih ke arah sideways movement sih. Ya, ini mulai dari akhir Juni ya. Akhir Juni kita mulai sideways, ini beberapa hari nggak terlalu banyak pergerakan. Nanti kita bahas secara timeline-nya di sini gitu ya. Dan analisanya. Tapi kita bisa lihat bahwa developer activity-nya mengalami penurunan dan drastis, cukup drastis gitu ya. Dan dia punya alasan juga make sense sekali gitu ya, dimana kalau teman-teman lihat ini developer untuk Bitcoin gitu ya, developer switching to other booming tech sectors like AI gitu ya. Lalu fresh VC funding declining, jadi ini venture capital karena market lebih so-so aja, mungkin interestnya kurang di daerah ini.
lalu mungkin budget constraint atau mulai ada sedikit melandai gitu. Tapi bukan berarti wah kripto ini adalah akhir dari kripto dan lain-lain, karena saya rasa ya kita biasanya lihat kalau dari halving cycle dan lain-lain relatif lebih positif gitu ya. Negatifnya sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ancaman negatif itu lebih ke arah dari regulasi saja sih gitu ya. Nah, oke, tadi kita membahas yang penting Shiba gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya, Shibarium itu bakal take place in August. Jadi bisa dibilang bakal launching di Agustus ya. Shibarium menjadi project besar Shiba Agustus. Makanya kita bisa lihat Shiba Bone itu mulai mengalami kenaikan, mulai rising. Kenapa? Karena orang-orang udah mulai melihat kripto ini. Artinya dia ada naratif, ada story kenapa dia bisa mengalami kenaikan gitu. Makanya kita bisa ada rotasi masuk ke dalam SHIB ke Bone, dan kita bisa lihat secara 24 jam terakhir di sini. Mana ya? Ini Bone, di sini kita lihat 2%, SHIB naik 3,7%. Jadi bisa perhatikan ini. SHIB sendiri saya penasaran ya. Oh, SHIB di sini ranking 18. Ya Shiba sebenarnya cukup big caps juga ya, masih cukup bertahan di dalam big caps ini walaupun sempat kan ke top 10. Saya ingat gitu waktu itu sempat bikin video juga. Next up kita mau bahas untuk nih. Tadi ada cuplikan sedikit ya. Jadi saya sempat ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan dengan CoinEx, karena CoinEx sebagai sponsor juga dari channel ini ya, sempat kita collab, dan ini kita sempat ada melakukan charity. Kalau teman-teman nonton mungkin video sebelumnya atau 2 video ini, saya sempat share bahwa CoinEx ini juga mengadakan charity, dan saya sempat berpartisipasi juga ke dalam charity ini. Jadi berterima kasih sekali dengan CoinEx. Kita bisa lihat di sini kita melakukan charity ke dalam sekolah-sekolah. Ya ini di Jakarta ya, di situasi di Jakarta yang kita bisa lihat lah anak-anaknya juga cukup masih kecil-kecil juga gitu ya, tapi very grateful about this opportunity sih gitu ya. Yang cuplikan aja bahwa kita sebenarnya juga sharing juga, kita bisa lihat CoinEx charity yang mewujudkan mimpi-mimpi ini lebih karena kita donasi buku, beras, bantal dan lain-lainnya gitu ya, untuk mereka yang lebih membutuhkan juga. Nah, ini saya juga ada cuplikan, ini tadi cuplikan sedikit dari tim CoinEx, ada saya juga di sini dan anak-anaknya, ada charity-nya. Lalu kita bisa lihat ada sedikit ininya ya, saya mau kasih cuplikan. Ini adalah videonya ya, kalau teman-teman lihat ya. Mungkin kita lihat sedikit ya. Nah, ini kita lihat ini tempatnya ya, kalau teman-teman lihat ya. Di sini anak-anaknya pada bermain, kita donasi ke dalam sekolahnya gitu. Dan di sini kita lihat ini anak-anaknya dari tim CoinEx juga ada, kita bisa lihat. Kita bekerja sama juga dengan Bunda Milenial ya, jadi CoinEx charity dengan Bunda Milenial ya. Kita bisa lihat mereka senyum juga. Nah, ini kita bisa lihat situasi dari rumah itu seperti apa gitu ya. Sekolahnya itu berada di dalam di bawah jembatan sih sebenarnya teman-teman. Jadi ya kita bisa lihatlah situasinya seperti itu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat. Kalau mau lihat fullnya teman-teman cek aja di CoinEx Indonesia juga, karena kita partnership juga. Teman-teman juga kalau belum ada account CoinEx, feel free to join. Kita juga sempat bikin yang namanya tutorial futures gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di channel ini kita bagaimana sih cara teman-teman trading crypto futures gitu ya, yang baik dan benar, dari risk management, dari bikin profit, take profit, stop loss dan lain-lainnya ya. Tapi sekali lagi thank you so much untuk CoinEx charity juga dan CoinEx ya, dimana kita bisa mewujudkan acara ini gitu ya. Dan mungkin sekarang kita bisa masuk aja ke dalam analisa kripto ya. Ini yang menarik, kita akan lihat secara time frame mungkin 4 jam karena teman-teman lebih prefer di situ juga overall. Tapi kalau dari one day saya review ya, kita bisa lihat ya, ini market lebih ke arah konsolidasi sih sebenarnya ya. Apakah ini bad thing atau good thing? Sebenarnya relatif ya oke aja, so-so. Tapi kita nggak breakout, tapi kita nggak breakdown juga. Untuk sekarang saat ini sebenarnya support berada di kisaran exponential moving average 20. Kita bisa lihat dari sini yang warna orange. Kalau teman-teman skenario saya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini exponential moving average 20-an seperti ini rata-rata kalau kita tarik garis ya. Pada saat dia break ya, break yang square putih ini gitu ya, misalnya dia break support seperti ini, relatif kita bisa lihat nextnya mungkin adalah di sini exponential moving average 50 ya. Dan ini memang technically kalau kita ambil garis misalnya dari sini, mana garis di sini ya, ini istilah kita bisa lihat ini memang level support yang baik juga gitu. Jadi skenario kalau misalnya memang mereka
nggak kuat atau Bitcoin nggak kuat. Tapi kalau kita zoom lebih dekat lagi, jadi ini kita bisa lihat dari daily, lalu kita lihat ke lebih dekat lagi. Bitcoin saat ini, ya, lihat ini ranging dari 22 Juni, ya, sideways movement. Paling gampang sebenarnya kalau teman-teman trading di sini kan pasti kan buy di sini aja, buy, sell di atas, sell. Beli di area level 29.000, 30.000-an, jual di area level 31.000. Ini namanya di tektokin aja. Ini naik, bisa naik 4%, turun lagi, beli lagi, naik 4%, mungkin di atas short seperti itu. Ya. Nah, kalau skenario saya kita bisa lihat secara time frame 4 jam, ini mereka udah mulai membentuk ya konsolidasi di sini. Kalau yang saya mau sebenarnya, ini kita bisa lihat di sini Bitcoin relatif ada pressure di bawah. Ini secara 4 jam. Exponential moving average 50 dan 20-nya. Bahkan kalau kita tarik garis secara short term-nya juga. Ini gitu ya. Ini kita bisa lihat memang ada pressure juga istilahnya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah untuk Bitcoin grab liquidity juga dulu di bawah ini. Sebenarnya ini udah grab, tapi alangkah menariknya kalau misalnya Bitcoin bisa turun lagi, hit di area ini lagi 29.000, lalu bisa naik. Dan kalau misalnya ini terjadi, saya rasa ini kita bisa mulai lagi naik ke atas. Ya, bukan berarti kita breakout karena kita masih dalam range ini. Tapi target kita mungkin ya kembali ke area level 31.000 lagi. Kalau ini terjadi, istilahnya dia tap in lagi ke daerah ini. Ya, kecuali nextnya adalah Bitcoin breakout, retest di sini, teman-teman saya enter di sini, lalu target kita juga sama di daerah ini. Nah, nanti kita lihat dari daerah ini apakah memang volumenya besar, newsnya juga positif. Kalau begitu market masih bisa naik. Tapi kalau ternyata tidak, ya mungkin kita akan turun lagi. Dan mungkin masih bisa lihat lagi ke area ini lagi 28.500. Ini yang masih kita bisa perhatikan. Gitu ya. Jadi definitely kalau teman-teman apakah level ini bisa terjadi hit atau enggak? Hit. Ya, kalau menurut saya sih bisa jadi kita hit ke bawah lagi seperti itu. Jadi tetap harus sabar. Cuma ya ini bisa menjadi opportunity untuk lebih ke arah di tradingkan aja. Nah, kalau misalnya altcoin yang menarik apa? Kita bisa lihat. Ya, saya review beberapa deh. Nggak terlalu mendetail ya. Tapi teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat Solana ini menjadi salah satu outperformance ya, sangat performing dalam beberapa hari terakhir. Walaupun market turun, tapi kita bisa lihat ya, dia dari sini naik udah hampir 53%. Kalau teman-teman catch the bottom di awal Juni ini, dia naik hampir 73%. Jadi bisa dibilang kita lihat interest di dalam Solana ini cukup tinggi. Tapi sesuatu yang naiknya cepat, ya biasanya juga bisa turun lagi. Walaupun kenaikannya relatif lebih healthy, naik, turun dulu, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Tapi pasti ada potensi dia turun dulu di sini, baru mulai mengalami kenaikan lagi. Ini kan namanya wave juga, gitu ya, subwave. Nah, tapi kita bisa lihat kalau tanya target ya, apakah saat ini ada potensi untuk membeli Solana? Sebenarnya enggak. Ya, karena kita bisa lihat ini kan di garis kuning, ini sama resistance-nya. Gitu ya. Jadi potensi mungkin lebih karena untuk menghadapi penurunan dulu, tapi di sini udah closing ya secara daily-nya. Jadi ini cukup positif. Kalau target saya secara short term mungkin testing ke area level $25 gitu. Nah, yang menarik apa? Yang menarik ini saya kasih lihat teman-teman. FX atau Avalanche. Avalanche juga cukup besar kan kalau kita lihat FX 15. Jadi big caps juga lumayan. Relatif lebih kita lihat ya, lebih stabil kenaikannya gitu ya. Ini dari akumulasi di sini, lihat dari sini, ini baru mulai break dari trendline ini. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ada closing secara positif di sini, saya mungkin berpotensi untuk long FX juga gitu. Mungkin di daerah ini dengan target kita ke sekitar $16. Jadi ini kenaikannya juga cukup besar sebenarnya, naik 17%-an. Ya definitely ini sesuatu yang kita bisa perhatikan kalau untuk Avalanche sendiri. Karena dia udah bisa dikatakan breakout lah. Tinggal ditanya apakah volume support atau enggak. Volume pun, nah ini kita bisa juga, volume pun ini relatif lebih support juga gitu. Jadi mungkin lebih karena closingnya bagaimana secara weekly-nya gitu. Ini kalau saya beberapa melihat kripto-kriptonya AVAX, tadi Solana juga cukup bagus, tapi ya sekarang mungkin udah telat. Tapi kalau kita lihat misalnya Phantom, kita dulu sempat bahas Phantom ya. Phantom masih tetap saya pantau, tapi kalau kita dari saat ini belum ada tanda-tanda sebenarnya dia lebih ada mengalami kenaikan, kecuali dia breakout trendline ini. Jadi relatif lebih konsolidasi. Kita mau lihat kripto-kripto yang ada penguatan dulu, baru kita long, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin ini dulu untuk update market kripto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you so much untuk CoinEx dalam kesempatannya gitu ya. Kita bisa
khususnya saya juga gitu bisa berpartisipasi di dalam acara charity ini. And kalau teman-teman yang belum download CoinX juga feel free cek kolom deskripsi di bawah ya, bisa ada referral code. And thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.